Ketika Allah yang bersifat maha tak terbatas berkenan memperkenalkan dirinya kepada manusia yang terbatas, maka salah satu hambatan terbesar adalah bagaimana cara Allah mengkomunikasikan kebenaran tentang siapa dirinya, bagaimana pikiran, kehendak, perasaan, rancangannya secara efektif sehingga dapat dipahami oleh manusia. Seandainya Allah berkomunikasi dengan manusia berdasarkan tingkat atau standar keilahiannya yang tidak terbatas itu, sudah pasti manusia yang sangat terbatas ini tidak akan mampu untuk memahami hal-hal yang dikomunikasikan tersebut. Solusi terhadap permasalahan ini adalah Allah melakukan penyesuaian diri menurut level ciptaannya. Dalam ilmu teologi, tindakan penyesuaian diri Allah ini dikenal dengan istilah akomodasi. Bentuk akomodasi atau penyesuaian diri Allah dalam berkomunikasi dan berelasi dengan manusia adalah memakai sarana penggambaran atau metafora yang dikenal dengan terminologi teologisnya sebagai antropomorfisme. Di dalam Alkitab, kita bisa menemukan dan membaca bahwa Allah membahasakan keberadaan dirinya dengan menggunakan berbagai bentuk visual terkait dengan bagian-bagian dari tubuh manusia. Misalnya, tangan, mata, telinga, muka, kaki, hati, dan lain sebagainya. Juga ekspresi emosi, misalnya menyesal, Kejadian 6 ayat 6, dan aktivitas manusiawi seperti turunlah Tuhan di kitab Kejadian 11 ayat 5. Realitas demikian inilah yang merupakan pengertian dari antropomorfisme tersebut. Jika peristiwa inkarnasi merupakan bentuk perendahan diri Allah yang sudah berkenan menjelma menjadi manusia, maka melalui penggambaran yang bersifat antropomorfis tentang Allah ini, kita melihat bentuk perendahan diri Allah dalam tatanan bahasa manusia. Hal penting yang harus dipahami secara benar berkaitan dengan metafora yang bersifat antropomorfis dalam menyingkapkan keberadaan Allah adalah metafora tersebut tidak bermakna literal melainkan analogikal. Ada makna spiritual yang hendak disampaikan melalui penggunaan bahasa literal itu. Misalnya, firman Tuhan di Ulangan 5 ayat 15 mengatakan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jelas sekali kata-kata tangan yang kuat dan lengan yang teracung di ayat ini tidak bermakna literal. Allah itu roh adanya. Ia tidak memiliki bagian-bagian yang bersangkut paut dengan tubuh. Sebab itu, makna rohanilah yang dimaksudkan melalui ungkapan tangan dan lengan tersebut. Kekuatan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan adalah makna rohani yang ada di balik penggunaan bahasa yang bersifat antropomorfis ini. Begitu pula dengan kata mata yang dikenakan kepada Allah. Sudah pasti ini tidak merujuk pada mata dalam pengertian lahiriah seperti yang dimiliki manusia. Dalam Amsal 15 ayat 3 dikatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Tentu saja tidak ada kemungkinan mata lahiriah yang bisa bersifat maha hadir ada di segala tempat. Karena itu, kata mata yang diterapkan bagi Tuhan jelas merupakan ungkapan yang menunjukkan pengetahuan ilahi yang tidak terbatas adanya. Berdasarkan pemahaman ini, kita bisa menyadari bahwa ada semacam titik temu antara fungsi mata secara manusiawi dengan penggunaan kata mata sebagai kiasan atau metafora untuk menggambarkan kapabilitas pengetahuan Allah. Sebagaimana manusia mengenali dan mengetahui berbagai benda dan hal-hal material lainnya dengan bersandar pada peranan mata, begitu jugalah istilah mata ini sangat cocok untuk melukiskan tentang pengetahuan Tuhan. Dari pembahasan tentang antropomorfisme ini, kita dapat melihat bahwa Allah sudah berupaya sedemikian rupa serius untuk memperkenalkan dirinya supaya ia dapat dimengerti oleh manusia. Allah memakai konteks pemahaman manusiawi yang terbatas baik dari aspek kapabilitas pengertian kita maupun dari ekspresi bahasa kita untuk menyampaikan konten kebenaran ilahi yang terbuka bagi pemikiran kita selaku ciptaan yang terbatas. Dengan sudut pandang seperti ini, maka nampak jelas bahwa Allah sungguh peduli terhadap manusia agar dapat memiliki pengetahuan yang benar dan tepat mengenai keberadaan dirinya. Jadi, dengan memakai sarana pembahasaan lewat antropomorfisme, Tuhan berkenan menyatakan kebenaran-kebenaran penting tentang karakter dirinya dengan gambaran yang dikenali oleh manusia. Sebagai orang percaya, sungguh kita perlu bersyukur dengan sepenuh hati ketika melihat figur Allah yang sedemikian peduli ini. Allah sangat memperhatikan hal-hal yang dapat mendatangkan kebaikan bagi manusia. Antropomorfisme adalah salah satu cara yang dipakai Allah untuk menggenapi tujuan mulia tersebut. Mari kita